Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang terhormat Bapak Lukman Nur Hakim selaku Wakasiti dan Akademi, Bapak Ibu Guru SMK Nurul Mutakin yang saya hormati, marilah pertama-tama kita memanjatkan puja-puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat kepada Allah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang mana alhamdulillah telah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas dalam mengajar bisa menyempatkan hadir di acara diseminasi budaya positif penguatan tentang kurikulum merdeka. Insyaallah untuk acara ini kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Wakil Bidang Akademik. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus penyaji pada sesi yang pertama dan Pak Hengki yang sudah membuka acara untuk mukadimah izin dari kepada yang pertama untuk yang satu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir secara langsung dikarenakan beliau sedang ada meeting atau briefing berkaitan dengan persiapan untuk in-house training sekaligus kegiatan untuk capacity building yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan pada hari ini adalah bagian rangkaian implementasi kurikulum merdeka, yang mana ini sebetulnya untuk tahapan implementasi kurikulum merdeka ini sejak akhir tahun ajaran kemarin. Pertama diawali dengan PBD, penyusunan berbasis data bersama pengawas pembina. Kebetulan hari ini alhamdulillah di sekolah kita juga ada CGP, yang mana untuk guru penggerak dan calon guru penggerak ini dibuatkan untuk komunitas praktisi yang terlibat secara aktif nanti yang akan mendampingi implementasi kurikulum merdeka. Dan nanti di komunitas praktis ini akan terlibat sampai akhir tahun dalam implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kegiatan ini satu bentuk diseminasi dari CGP, kedua adalah kita yang hari ini diberi amanah untuk mengajar di kelas 10 baik wali kelas, guru maupun unsur terkait. Adapun Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan pada bagian ini adalah materi pengantar dari modul 1. Sebelum nanti kita ke modul yang selanjutnya. Dan di modul pertama ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kita memposisikan siswa, bagaimana kita menangani siswa dan sebagainya. Di modul yang kedua nanti akan dimulai di IHT. Di modul kedua itu berkaitan dengan kepemimpinan pembelajaran atau bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nanti itu yang akan dibedah di IHT. Setelah IHT nanti akan ditindaklanjuti dengan pembel kelompok belajar. Nanti yang mengajar di kelas 10 nanti Bapak Ibu akan dibuatkan kelompok belajar untuk memperdalam dari kurikulum merdeka ini. Insya Allah desain kegiatannya sedang disusun dan nanti Bapak Ibu akan belajar bersama-sama yang ada di kelas 10. Pak, kenapa dibagi 3 sesi? Kan kebetulan kita ada CGP-nya 3, punya kewajiban menyampaikan semuanya. Maka dan ini disesuaikan dengan jadwal. Pada kegiatan kalian berjalan, Bapak Ibu yang tidak ada jadwal ataupun yang ada jadwal tidak terlalu terganggu. Begini itu tujuan dari kegiatan diseminasi pada hari ini. Mohon
diikuti, dan misal ini wajib diimplementasikan nanti dalam keseharian kita sebagai guru. Karena budaya positif ini adalah bagaimana kurikulum Merdeka ini diterapkan, di mana pembelajaran yang berfokus berpihak pada murid dan seperti apa kita harus memperlakukan murid. Insya Allah ini akan memberikan manfaat bagi kita, karena kurikulum Merdeka tidak mau tidak harus dilaksanakan dan kita harus mengikuti alurnya. Jadi kita tidak bisa abi mau kalau mengatakan mengimplementasikan berarti memilih tidak mengajarkan, karena nanti 2026 itu semuanya wajib sudah kurikulum. Baik, itu saja yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan, dan kepada penyaji Bu Dina semoga diberikan kelancaran dan dimaksimalkan untuk pertemuan itu saja. Dan mohon izin saya ingin keluar lagi untuk hadir di rapat persiapan IHK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman selaku Wakasek Belum yang telah membuka acara diseminasi budaya positif ini. Untuk acara selanjutnya yakni penyajian budaya positif yang insya Allah sepenuhnya akan diserahkan kepada penyaji yakni Ibu Ina. Waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak Diki selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan sebuah penyajian mengenai penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan diskusi bersama saya mengenai menerapkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang mana pengalaman penerapan budaya positif ini memiliki tujuan, yaitu tujuan dari diskusi ini adalah berbagi praktik baik mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan dari budaya positif yang mana telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak ini. Nah, di dalam program guru pendidikan yang saya jalani saat ini, pembelajarannya yaitu menggunakan tahap alur merdeka, yang mana tahap alur merdeka ini memiliki huruf dari merdeka ini memiliki arti dari masing-masing hurufnya. Yang pertama, huruf M memiliki arti mulai dari diri, huruf M memiliki arti eksplorasi konsep, huruf R memiliki arti ruang kolaborasi, huruf D demonstrasi kontekstual, huruf E-nya lagi elaborasi pemahaman, huruf K koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah huruf A yaitu aksi nyata. Yang mana pada tahap aksi nyata ini yang saya lakukan di sini bersama dengan Bapak Ibu guru hebat di SMK Nurul Mutakin ini berdiskusi, berbagi pengalaman praktik baik dari pembelajaran di modul mengenai budaya positif ini di program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum materi saya sampaikan, diskusi ini kita mulai, saya akan memberikan sebuah ice breaking, gitu ya Bapak Ibu. Cara mainnya seperti ini, Bapak Ibu bisa berhadapan dengan teman Bapak Ibu. Nah, kita ya, yang tidak lebih masih boleh bertiga Bapak Ibu, sama berhadapan, gitu ya, berhadapan. Berikan senyuman terbaik itu Bapak kepada rekan temannya, gitu ya. Senyuman terindah, senyuman terbaik, senyuman termanis yang Bapak Ibu berikan, gitu. Kita transferkan aura positif kita
yang ketiga itu motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu paradigma baru dari pendidikan, yang mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu untuk kemampuan individu menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat, gitu ya. Dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan juga pengetahuan. Nah, pada proses pembelajaran, guru itu berfungsi sebagai fasilitator. Jadi, pada paradigma baru pendidikan ini, guru itu hanya berfungsi sebagai fasilitator. Namun, sering kita lakukan karena kebiasaan kita, guru itu hanya mentransferkan ilmu. Jadi, anak-anak itu menerima ilmu dari gurunya saja, gitu, tanpa ada komunikasi dengan siswanya, gitu. Jadi untuk paradigma baru pendidikan, guru itu bertugas sebagai fasilitator, memfasilitasi pendidikan atau memfasilitasi pembelajaran untuk peserta didik kita, seperti itu. Nah, munculnya potensi pada peserta didik tergantung rangsangan yang diberikan oleh guru dan juga orang tua. Hendaknya guru dan orang tua menuntun anak dengan penuh kasih sayang dan rasa peduli. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan materi saja, gitu ya, karena kita dituntut materinya masih numpuk banyak, yang penting materi tersampaikan saja gitu. Tapi di paradigma baru pendidikan ini, guru dan orang tua menuntun anaknya dalam proses pembelajaran dengan rasa kasih sayang dan juga penuh rasa peduli. Seperti itu, Bapak. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori atau teori kontrol itu ada 4 miskonsepsinya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah miskonsepsi yang sering kita gunakan terhadap siswa, gitu ya. Maka perubahan paradigma stimulus terhadap pendekatan teori kontrol, gitu ya. Ada respon stimulus, ada teori kontrolnya, gitu. Nah, yang mana stimulus respon ini realitanya ketika di dalam stimulus respon kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal secara teori kontrol, kebutuhan kita itu secara realitasnya berbeda. Seperti itu. Kadang kita juga melihat kebutuhan anak, si anak ini materinya masih kurang, harus sama dengan apa yang kita pikirkan. Padahal menurut teori kontrol itu realitasnya kebutuhan anak yang dibutuhkan dengan apa yang kita sampaikan itu berbeda. Seperti itu. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, padahal menurut teori kontrolnya, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa membuat orang itu memiliki pemahaman yang sama dengan kita, memaksakan pemahamannya sama dengan kita, tapi kita itu harus memahami juga pandangan orang lain. Seperti itu. Lalu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang siswa lakukan itu tidak semuanya salah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada anak yang memiliki atau berbuat suatu kesalahan, kita tidak bisa langsung menjudge, oh si anak ini nakal, oh si anak ini salah. Tapi semua perilaku, semua apa yang dilakukan oleh siswa itu kita harus menanyakan mengapa seperti itu, apa tujuannya, karena mungkin mereka juga memiliki tujuan tertentu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita.
kan naon sih atau disiplin, kata disiplin itu yang ada di benak pemikiran Bapak Ibu itu apa? Apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pemahaman saya saat ini, kalau disiplin itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan. Ya, jadi saya garis besarkan kesimpulannya, disiplin itu sesuai dengan aturan. Jadi, berarti kalau ada aturan, di sana pasti ada pelanggaran. Di mana ada pelanggaran pasti ada sanksi, hukuman. Nah, sekarang ada lagi yang mau berpendapat yang lain? Atau sama? Sama. Kita luruskan. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple, di mana disciple itu adalah murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Itu menurut dari kata bahasa Latinnya. Tapi menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu tidak hanya menyangkut mengenai peraturan saja. Peraturan itu akan ada jika diri kitanya tidak disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mau kata disiplin pasti selalu berhubungan dengan peraturan, dengan sanksi, dengan hukuman. Tapi kalau kitanya sendiri mulai dari diri kita sudah melakukan self disiplin atau disiplin dari diri kita, itu kita tidak akan takut dengan aturan yang ada. Karena peraturan ada ketika diri kita itu tidak disiplin. Diri kita itu tidak menanamkan kedisiplinan. Maka jika kita tidak menanamkan kedisiplinan, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita dengan peraturan. Dapat dipahami Bapak Ibu? Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekarang ada kata motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. In itu dalam, dari dalam. X di sini dari luar. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh apa sih motivasi intrinsik dan apa bedanya dengan motivasi ekstrinsik. Sekarang coba kita berandai-andai kita berada di atau kita berkunjung, kita liburan ke sebuah negara lain. Contohnya negara Jepang. Ibu dah mungkin dalam mata acan cenah ke Jepang oge. Wios kita berandai-andai saja dulu ya. Kita berandai-andai kita liburan ke Jepang, yang mana di Jepang itu disiplinnya sudah kita ketahui sangat tinggi mengenai disiplin waktunya, lalu disiplin terhadap dirinya, gitu, lalu disiplin terhadap lingkungannya. Nah, sekarang saya contohkan ketika kita berada di Garut, terkadang membuang sampah kalau misalkan kita tidak menemukan tong sampah, tapi ada gundukan sampah di pinggir jalan, kadang kita berpikir, oh ini bisa membuang sampah di gundukan tersebut. Itu kalau kita berada di Garut. Tapi ketika kita pergi ke negara lain, contohnya kita sedang berliburan ke Jepang, ketika kita memiliki sebuah sampah plastik, apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan melakukan hal yang sama, menyimpan
tumpukan sampah itu di pinggir jalan, atau kita pegang dulu sampai dengan kita menemukan tong sampahnya. Dipegang dulu sampai kita menemukan tong sampahnya. Kenapa demikian? Karena budaya, situasi, aturan. Kita tidak tahu bagaimana kedepannya kita kalau misalkan kita membuang sampah itu di pinggir jalan di negara Jepang. Kita nggak tahu hubungan apa yang akan kita dapatkan. Kita nggak akan tahu konsekuensi apa yang kita dapatkan ke depannya. Tapi setelah kita liburan, kita kembali lagi ke Garut, apakah itu akan diterapkan, diberlaku tidak di Garut? Tidak. Tidak kan? Tos we kita sampah aya gunungan dijagai we gitu ya di pinggir jalan seperti itu. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi itu tercipta karena ada peraturan yang kita takuti. Jadi ketika kita pergi ke suatu daerah, kita mentaati peraturannya karena kita tidak tahu budaya di sana seperti apa, situasi di sana seperti apa. Tapi kalau kita kembali lagi ke sini, di Garut matos tak kondisinya kumaha, situasinya seperti kumaha. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Terus kalau kita penasaran motivasi intrinsik, kalau motivasi intrinsik itu apa yang kita lakukan, kedisiplinan apa yang kita lakukan, kebiasaan apa yang sering kita lakukan, dan nilai apa yang kita yakini bahwa sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Walaupun ada gundukan sampah di pinggir jalan, tapi kita berpegang teguh bahwa sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Mau kita berada di Garut, berada di negara Jepang, negara Australia, berada di Yogyakarta sekalipun, kalau motivasi intrinsiknya itu kita memegang teguh bahwa sampah itu dibuangnya harus ke tong sampah, maka kita pergi kemana saja kita tidak perlu takut dengan aturan itu karena kita sudah terbiasa bahwa sampah itu dibuang ke tempat sampah. Itu perbedaannya antara motivasi intrinsik yang sudah melekat di dalam diri kita, yang tumbuh dalam diri kita, dengan motivasi ekstrinsik yang keterpaksaan akan aturan. Seperti itu Bapak Ibu perbedaan antara intrinsik dengan ekstrinsik. Dapat dipahami? Maka nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga kepada siswa, yaitu nilai-nilai kebajikan peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, integritas, hormat, tanggung jawab, toleransi, ketegasan, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga kepada siswa. Seperti itu. Lanjut. Nah, maka motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang mana motivasi manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti yang dicontohkan tadi, ketika kita di Jepang, kita dipegang terus sampahnya karena kita tidak mau dihukum dan kita tidak mau merasa tidak nyaman. Lalu motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi karena kita melakukan disiplin positif atau melakukan budaya positif karena ingin dilihat oleh orang lain itu, oh si A mah atau si Fulan mah gitu, ternyata rajin, bagus, soleh, karena ini mendapat pujian saja. Lalu motivasi yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di mana kita membahas mengenai disiplin, di situ ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Apakah ada perbedaan? Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi?
konsekuensi, sanksi. Kalau hukuman dengan konsekuensi, perbedaannya apa? Konsekuensi mungkin ada kesepakatan. Betul, kalau konsekuensi ada kesepakatan, kalau hukuman Diberikan tatkala dia melanggar. Ya, ada yang lain? Hukuman tadi menurut Bu Eli kalau konsekuensi ada kesepakatan terlebih dahulu, tapi kalau hukuman ketika ada yang dilanggar dari peraturannya. Nah, yang lain ada lagi yang mau berpendapat? Tidak? Kalau hukuman itu diberikan dari atasan kepada bawahan. Kalau hukuman itu diberikan dari atasan kepada bawahan, kalau konsekuensi itu bisa sejajar atau dari lingkungan. Baik, sebelum kita mengetahui apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, yuk kita sama-sama membedakan terlebih dahulu apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Untuk kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat. Benar. Ini adalah hukuman. Sekarang, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar. Sekarang, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kenapa konsekuensi? Karena di pelajaran PJOK. Benar. Ini adalah sebuah konsekuensi. Jadi jangan terkecoh karena lari 2 kalinya. Tapi kita lihat di pelajaran apa. Kalau misalkan di pelajaran saya, pelajaran IPAS, ketika anak terlambat disuruh lari 2 kali itu hukuman karena bukan pelajarannya. Tapi kalau di pelajaran PJOK itu kan pelajarannya. Maka ini adalah sebuah konsekuensi siswa tersebut. Dapat dipahami Bapak Ibu? Maka hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Jadi hanya satu arah dari guru ke murid saja, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Gitu. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang kita lontarkan. Sedangkan konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Betul, menurut Bu Elis. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati terlebih dahulu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga gurunya. Umumnya untuk bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Nah, pada konsekuensi murid itu tetap dibuat tidak nyaman namun dalam jangka waktu yang pendek, jatuh sehari tahun gitu. Mendugikan kasuat-suat gitu, mana tete kaemut-emut gitu, dugikan kalulus gitu, dugikan gitu. Tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Karena konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diubah. Seperti itu Bapak
Bapak Ibu mengenai hukuman dan juga konsekuensi. Dapat dipahami Bapak Ibu sampai sini? Nah, maka di mana ada hukuman, di mana ada konsekuensi, pasti ada yang namanya peraturan. Di mana peraturan itu sering kita dengar ya, peraturan itu pasti ada kata tidak atau jangan atau tidak boleh. Itu pasti ada di peraturan yang sering kita lihat atau yang sering kita baca atau yang sering kita buat. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi di sini saya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Maka kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Karena yang sering kita gunakan itu, yang sering kita dengar, yang sering kita buat kan peraturan. Tapi di sini ada keyakinan kelas. Jadi apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, maka beda-beda berpendapat atau bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Boleh ibu-ibu juga. Tidak ada yang tahu? Maka akan saya jelaskan. Keyakinan kelas itu adalah nilai yang dibuat dan disepakati bersama dengan murid yang memiliki kalimat yang lebih positif. Dan kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif yang dapat membangun motivasi yang diri siswanya. Jadi tidak menyudutkan siswa, tidak membuat siswa merasa takut. Gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas identiknya pasti dengan hukuman. Dan juga murid sering ada rasa ketakutan jika tidak mentaatinya. Bahkan sering kita hadapi atau sering kita temukan gitu. Siswa-siswi kita di mana ada peraturan pasti identiknya dengan hukuman. Jadi ketika mereka tidak mentaati peraturannya, mereka pasti bagaimana caranya supaya saya tidak dihukum. Jadi terkadang mereka itu membuat suatu kebohongan, gitu. Jadi kalau peraturan kelas itu anak-anak dengan kata peraturan, pasti anak-anak dalam pikirannya wah, lamun abi nurut, abi bakal dihukum. Lamun abi nurut, abi bakal diseselan. Mending bohong we supaya abi diseselan, diseselan. Itu biasanya identik dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya positif, gitu, yang bisa membangun motivasi pada diri siswa tersebut. Seperti itu. Nah, tahapan membuat keyakinan kelas ada 6. Ada membuat peraturan, ada mengubah peraturan yang lebih positif. Yang ketiga, membuat peraturan menjadi keyakinan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat. Jadi ini adalah tahapan ketika kita membuat keyakinan. Jadi kita buat dulu peraturannya. Peraturan kan kadang kata-katanya tidak boleh memainkan HP di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Jangan sampai kelas itu kotor. Itu pasti ada kata tidak, ada kata jangan. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu adalah sebuah peraturan. Tapi ketika kita sudah membuat peraturan itu, maka yang tahap kedua kita mengubah peraturannya yang lebih positif, mengubah peraturan, kalimat peraturan tadi menjadi kalimat yang positif. Setelah kita membuat kalimat yang positif, nah itu kita jadikan sebuah keyakinan. Jadi setelah kita membuat peraturan, kita sepakati dengan anak-anak, lalu setelah kita sepakati, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah itu kita jadikan peraturan itu sebagai keyakinan
keyakinan antara kita dengan siswa. Nah, lalu setelah itu baru kita berdiskusi dengan siswanya, berdiskusi dengan peran kita dengan siswa, dengan warga di kelasnya. Yang keenam, meninjau ulang setelah kita membuat keyakinan. 1 minggu kemudian ternyata anak-anak meyakini akan keyakinan yang kita buat. 2 minggu kemudian ternyata ada beberapa siswa yang melanggarnya, maka kita tinjau ulang efektif tidak keyakinan itu, atau keyakinan itu bisa kita revisi sesuai dengan keadaan dan keadaan pelajaran Bapak Ibu di kelasnya. Maka yuk kita sama-sama mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya, kita sama-sama mempraktikkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu kalau di kelas itu suka membuat kesepakatan dulu tidak sebelum pembelajaran dimulai? Biasanya kalimat apa yang sering Bapak Ibu gunakan ketika mau menyepakati kesepakatan di pelajaran Bapak Ibu? Biasanya peraturan apa? Peraturan apa yang ada di kelas Bapak Ibu biasanya apa saja? Tidak boleh main HP. Kita jelaskan dulu. Tidak boleh bermain HP ketika berlangsungnya pembelajaran. Kecuali diperbolehkan. Kecuali diperlukan. Nah, lalu biasanya terlambat. Tidak boleh terlambat datang. Tidak boleh terlambat datang. Lalu biasanya apa lagi Bapak Ibu? Kehadiran minimal 90%, 90%. Kehadiran tidak boleh kurang dari 90%. kurang dari 90%. Lalu biasanya apa lagi Bapak Ibu? Tugas masih sesuai. Tugas tidak boleh terlambat gitu. Karena mbak mulai tugas nanya pemilik tuntas mah. Nah, tugas ayo tuntas tugas sudah lebat atau apa nama? Nah, kesepakatan ini biasanya kita sepakati antara guru mata pelajaran dengan anak didik kita, atau dengan peserta didik kita, atau dengan murid kita di kelas. Nah, biasanya yang sering ada itu peraturan atau kesepakatannya itu tidak boleh bermain HP ketika berlangsungnya pembelajaran kecuali diperlukan. Lalu keyakinan kelasnya kita rubah. Kata tidak boleh bermain HP dengan kalimat yang positif. Biasanya sebaiknya atau tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP, tidak boleh menggunakan HP. Tidak boleh tidak. Sebaiknya tidak menggunakan HP Sebaiknya menggunakan HP jika tidak diperlukan. digunakan ketika guru memperbolehkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Jadi tidak ada kalimat larangan seperti tidak boleh, jangan. Tapi kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Itu lebih harus diperhalus lagi seperti itu. Jadi tidak ada merasa bahwa anak itu merasa terancam, merasa dikekang seperti itu. Tapi kita rubah kalimatnya menjadi sebaiknya menggunakan HP digunakan ketika guru memperbolehkan. Biasanya kan kalau anak-anak SMA mah sudah pasti mengerti gitu ya, bahwa kalau menggunakan HP itu jika diperbolehkan oleh gurunya tanpa ada kata tidak boleh pun, dengan kalimat positif keyakinan kelas ini anak-anak pasti sudah mengerti dan sudah paham. Lalu yang kedua, tidak.
tidak boleh terlambat datang. Sedangkan tepat waktu, datanglah tepat waktu minimal, misalkan 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat M-nya. Oh iya, tepat. Nah, jadi tidak ada kata tidak boleh terlambat datang ke kelas, tapi kita rubah kata-katanya menjadi datanglah tepat waktu minimal 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu adalah salah satu keyakinan kelas yang memiliki kalimat positif. Lalu, kehadiran tidak boleh kurang dari 90%. Kalimat positifnya seperti apa? Hadirlah, atau misalkan jika kumahanya kalimat positifnya kehadiran tidak boleh kurang dari 90%. Hadir setiap jam pembelajaran. Ya, karena kan kadang kasus kita sering menemukan kasus pagi-pagi ada, siangnya tidak ada gitu ya. Jadi bisa kita gunakan keyakinan kelasnya hadirlah setiap jam pembelajaran. Atau pulang tepat tidak pulang sesuai waktunya. Gitu. Pulang sesuai waktunya, datang sesuai waktu, pulang oke tidak sesuai sama waktu gitu. Gitu. Maka hadir setiap jam pembelajaran itu bisa digunakan. Lalu tugas tidak boleh terlambat. Kerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu. Kerjakan dan kumpulkan tugas dengan sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau yang telah disepakati. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sedikit contoh dari perbedaan antara peraturan atau kesepakatan dengan keyakinan kelas. Jadi tidak ada kata tidak boleh, jangan, tapi kita rubah kalimat itu sehalus mungkin agar anak itu tidak merasa terancam, tertekan, terkekang. Dapat dipahami Bapak Ibu sampai di sini mengenai perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan kelas. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini memiliki di mana manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Siswa juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan. Dan kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, betul ya Bapak Ibu ya. Lalu ada kebebasan, kesenangan, dan juga ada kebutuhan dasar manusia penguasaan. Apa artinya dari 5 kebutuhan dasar itu? Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang mana kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup pada manusia. Nah, yang kedua, rasa kasih sayang dan ingin diterima adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima,
meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi pasti kita juga ingin disayangi, ingin ada orang yang menyayangi kita. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, lalu yang ketiga, penguasaan. Wah, ada kata penguasaan gitu ya. Tapi penguasaan di sini, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, dianggap ada, seperti itu. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Jadi apa yang kita capai terus lalu diterima oleh orang lain. Contohnya misalkan saya sudah mendapatkan piala, begini beli saya geningan gambarnya dapat kenging piala. Nah itu ketika saya merasa, oh iya ibu saya mendapatkan piala, itu adalah sebuah penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Lalu kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu adalah pengertian dari 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, rumah, gitu ya. Dasar fisiologis. Tapi secara psikologis, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Sekarang kita amati kembali kalimat di sini. Di sini ada kondisi siswa ya Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Kelas harus tenang, kan gak seru ya. Jadi ada siswa yang mengerjakan tugas tapi sambil bersenandung, sambil nyanyi, bari ngahariring gitu ya, ibu Sunda lama ngahariring gitu. Tapi ku guru nanti tekengeng, da upah menuju ngerjakan tugas teh, kondisi kelas teh kedah tenang, saur siswa, teh gak seru ya ibu gurunya. Maka kebutuhan dasar siswa apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan atau kesenangan, penguasaan. Ya kan senang bersenandung itu benar-benar senang. Mari kita cek Bapak Ibu kesenangan. Jadi ketika anak itu betul menurut Boyce, ketika anak itu bersenandung, dia mengerjakan tugas itu dengan happy, ya, dengan bahagia, gitu. Tapi sama gurunya tidak boleh karena harus tenang suasananya. Berarti kebutuhan dasar kesenangan siswa tersebut itu tidak akan terpenuhi. Gitu. Lalu yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku memakai jaket baru. Jadi tidak menyapa guru nanti ketika ada anak yang tidak memakai jaket barunya. Numpang we kita teh gitunya. Numpang gue teteh geuning bagus. Geuning sae ayeuna mah jaketna engalnya gitu. Ingin disapa oleh gurunya. Maka ketika tidak disapa, kebutuhan dasar siswa apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, Penguasaan ya. kita lihat yang dianggap cinta dan rasa kasih sayang. Karena ingin diperhatikan, ingin memperlihatkan ini saya loh punya jaket baru. Anak-anak itu memang pada dasarnya dia selalu ingin menunjukkan, mau itu anak kecil TK, SD, SMP, bahkan SMA, SMK, bahkan kita pun yang sudah tua seperti saya gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita memakai kerudung baru gitu ya dengan model yang baru gitu, hoyong we gitu ya, di saya ini mungkin saya kerudungnya gitu, ingin menunjukkan gitu ya, ingin ada perhatian. Maka ketika kita tidak menyapa murid kita pada saat ada perbedaan di dalam dirinya, kebutuhan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Begitu Bapak Ibu. Dapat dipahami sampai sini perbedaannya? Maka coba yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin gambarku ke teman-teman
ih, abi teh gambar, tapi gambar abi teh terapi, tapi ibu guru teh ditinggal kalau naik sana teh iya gambarnya tinggal saya. Tapi menurut saya gambar itu tidak rapi. Tapi guru harus ditunjukkan kalau naik sana kebutuhan dasar siswa apa yang tidak terpenuhi. Penguasaan kita lihat benar penguasaan karena ada prestasi yang ingin dicapai. Siswa itu merasa gambarnya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi menurut gurunya sudah bagus, tapi ekspektasi dia bagus itu belum. Tapi sudah ditunjukkan ke teman-temannya, maka kebutuhan dasar penguasaannya belum terpenuhi. Lalu yang keempat, aku bosan. Masa belajar gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus. Kebutuhan dasar siswa apa? Bosan. Abi teh bosan ibu ngangupikeun ibu aya teh. Gitu. Ngangupikeun teh ibu. Maka kebutuhan dasar siswa apa? Benar, kebebasan. Karena biasanya siswa kalau mendengarkan kita, apalagi saya gitu ya, 6 jam pelajaran, terus abi dipayun, nerangkeun gitu. Kadang anak-anak aya nu buay, tunduk, bosan gitu. Karena anak-anak itu ingin ada kebebasan, bukan berarti kebebasan yang seperti bebas melakukan apa, tapi mereka ingin ada kebutuhan anak yang sukanya berdiskusi, lalu praktikum gitu, lalu ada yang senang berbicara, maka kita mempersilahkan untuk presentasi. Itu kebebasan. Jadi bukan bebas anak suruh berlari-lari di mana saja atau anak harus belajar uyek-uyekan gitu, kumakarap begitu, tidak seperti itu. Tapi kebebasan di sini ada anak yang ingin praktikum, senang praktikum gitu. Lalu ada anak yang senang berbicara, kita mempersilahkan untuk presentasi, ada anak yang berdiskusi gitu. Tapi di sini kita malah terus menerangkan, itu anak-anak merasa bosan. Maka kebutuhan dasarnya belum terpenuhi adalah kebebasan. Sampai di sini dapat dipahami Bapak Ibu? Lalu yang keenam adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini biasanya gambaran dari diri kita sebagai guru. 5 posisi kontrol ini adalah gambaran dari diri kita sebagai guru. Apa 5 posisi kontrol itu? Di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada kita memposisikan kita sebagai teman, ada kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, dan juga ada diri kita memposisikan kita terhadap siswa itu sebagai manajer. Nah, apa maksudnya? Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, terkadang kita tidak ingin tahu alasan mereka itu seperti apa. Contoh ketika ada anak gitu ya, datang terlambat. Kunaon atuh kamu teh terlambat, ada kamu nggak salah. Gitu. Tapi tanpa kita ketahui sebenarnya apa yang terjadi. Yang mereka alami itu apa? Gitu, penyebabnya apa? Gitu. Nah, kita memarahi karena kita tidak tahu kondisi emosional dalam diri siswa itu seperti apa. Kadang kan kemungkinan ketika muridnya sedang marah karena mereka merasa diri mereka itu ada suatu kejadian yang mereka alami sehingga mereka terlambat gitu, terus kita marahi, otomatis siswa juga kan mempunyai rasa marah ya, dan ketika mereka memendam rasa marah itu, terkadang yang kita takutkan itu mereka malah balas dendam ke kita. Itu kesel, itu teringat-ingat bisa sampai dia lulus juga. Seperti itu adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Maka mari kita sama-sama menonton sebuah tayangan. Posisi penghukum itu seperti apa? Saat gambaran
video bagaimana ketika kita menjadi guru atau menjadi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dapat Bapak Ibu lihat gitu ya, menit kejam gitu ya, terus kasihangan, terus disusulan tanpa kita harus tanpa kita mendengarkan alasan anak itu kenapa kesiangan. Lalu setelah itu malah disuruh mengelilingi lapangan basket 5 kali. Kumaha upami teu acan sarapan. Gitu nya, pingsan. Angger da kita kene gitu nya, pura-pura kene panginten anu repot mah gitu ya. Nah, lalu yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Di mana murid akan merasa bersalah gitu ya. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Gitu. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ternyata nggak bahaya Bu, upami pembuat rasa bersalah dibanding seorang penghukum, gitu ya. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walau dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sekarang kita bisa saksikan kembali videonya, nanti kita bisa mengetahui apa perbedaan antara penghukum dengan posisi pembuat merasa bersalah. Itu adalah posisi membuat merasa bersalah. Kenapa lebih lebih bahaya dibanding dengan penghukum? Karena nanti anaknya tuh akan terus selalu merasa bersalah, gitu. Akan selalu merasa bersalah terus, gitu ya. Jadi si anak itu tidak akan mau mengungkapkan pendapatnya. Jadi dia ketika ada melakukan kesalahan, Abi benernya mengapa? Padahal belum tentu apa yang dia lakukan itu salah. Seperti itu. Nah, lalu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Gitu. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Gitu. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut. Jadi upami sanes guru eta mah aling gitu mulai kali teh, gitunya dipiwaran teh. Tapi upami guru eta karena guru eta terus merasa besti pamitan gitunya sareng siswana kersa. Nah, akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Mari kita saksikan kembali posisi ketika guru menjadi seorang teman.
Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Itu adalah posisi kontrol ketika guru sebagai teman. Jadi absensinya biar ibu aja yang ngurus. Jadi kan nanti anak itu ketergantungan dengan kita. Dia tidak akan merasa bahwa itu adalah salah gitu. Jadi kalau melakukan itu lagi, alhamdulillah daya ibu eta kalau dia bakal ditulungan. Nah, itu adalah posisi ketika kita menjadi teman, posisi kontrolnya sebagai teman kepada siswa kita. Negatifnya. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai teman, di mana murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Sekarang kita lihat lagi video lain. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau atau sebagai monitor. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Dimana kalau misalkan anak terlambatnya selama 20 menit, maka selama jam istirahat 20 menit, dia tidak boleh keluar kelas, tidak boleh jajan dulu, tapi dia harus menyelesaikan tugasnya selama 20 menit. Kalau terlambatnya 30 menit, berarti 30 menit dia berada di kelas. Kalau istirahatnya 30 menit, saya panggilannya kejajan-jajan acan. Terus selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol sebagai manajer. Kita memposisikan diri kita guru itu sebagai manajer terhadap siswa. Yang mana pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara atau bersikap seolah apalagi menunjuk-nunjuk muridnya, gitu ya. Berkaca pinggang seperti gitu. Lalu bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau menempatkan dirinya sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Gitu. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid. Gitu. Untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi tidak kita yang membuat mereka bersalah, tapi mereka yang mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Maka bisa kita lihat kembali posisi kita sebagai guru ketika kita menjadi manajer untuk siswa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang
ini menghina, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa bicara alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari kelima posisi kontrol guru, sekarang kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, atau kita memposisikan diri kita sebagai teman, atau mungkin memantau, atau kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Kita merefleksikan diri kita selama ini, kita itu terhadap siswa kita itu kita berada di posisi kontrol yang mana? Kita mari sama-sama merefleksikan diri. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik? Manajer. Benar sekali. Kenapa kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer? Karena kita tidak tidak satu arah. Kita tidak langsung menghukum, kita tidak meninggikan suara, kita tidak menjudge anak tersebut gitu. Tapi kita membuat atau menyadarkan siswa itu ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi bukan kita yang menyadarkan siswa itu bersalah, tapi siswa itu yang menyadari akan kesalahan yang mereka lakukan. Maka mari kita sama-sama, termasuk saya juga, belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti itu. Dapat dipahami sampai sini? Dapat. Maka materi terakhir Bapak Ibu ya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang mana dari kalimat restitusi sendiri adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa kita tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan pada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kesadaran mereka sendiri. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tuh harus menelusuri kenapa siswa itu melakukan kesalahan, apa penyebabnya, lalu keyakinan apa yang mereka yakini gitu. Lalu mereka harus menyadarinya sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi bukan kita yang menyadarinya, tapi siswanya yang sadar sendiri akan kesalahan yang mereka lakukan. Nah, karena segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Apa saja tahapan itu? Yang pertama, dari segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di dalam segitiga restitusi ini, ketika kita menanyakan gitu, atau kita
suatu kesalahan, kita gunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan apa yang mereka yakini. Seperti itu. Lalu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus melanggar peraturan, atau misalkan dia melakukan kesalahan terus kita didedet-gedei gitu ya tanpa ada motivasi. Jadi mereka tuh akan merasa down, mereka merasa gagal, mereka merasa nah gini kan gitu. Tapi di sini di segitiga restitusi kita bertugas untuk menstabilkan identitasnya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Terkadang kan anak yang melanggar peraturan atau anak waces gitu ya yang sering kita yang sering kita temukan gitu ya di kelas, itu kadang sebenarnya tidak seluruhnya jati diri dia tuh waces, tapi kadang caper gitu, bahasa kitanya mah caper, dia mencari perhatian dari kita atau dari temannya gitu. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membantunya dalam posisi gagal. Entah semua dia melakukan kesalahan, terus kita dikritik, entah semua down, entah semua nyungsep gitu ya Ibu. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang yang reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat positif ini, seperti berbuat salah dengan naon gitu. Terus tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Namun, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu guru itu bukan tempat mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita bertugas untuk mencari solusi. Ketika ada anak melakukan kesalahan, antara contohnya aya barangkali anu gelut. Nah, kita itu bukan bertugas untuk saha nu minta gelut, saha nu lepat, saha nu laras sanes kitu Bapak Ibu, tapi kita bertugas untuk mencari solusinya. Ketika ada anak yang bertengkar, kita cari solusinya. Kita cari penyebabnya apa. Jadi kita tidak menyalahkan sebelah pihak, kita tidak merasa dilihat oleh siswa itu kita memihak kepada salah satu siswa. Gitu. Lalu kamu berhak merasa begitu, karena kan anak juga memiliki perasaan yang sama seperti kita. Lalu apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu adalah kalimat dari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Seperti materi yang di awal ada materi stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini adalah salah satu dari validasi kebutuhan. Seperti itu. Nah, di mana seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, gitu ya, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Gitu. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing untuk Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Itu adalah kalimat-kalimat dari validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, dari di awal kita sudah membuat
suatu keyakinan, gitu kan? Keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, maka kita tanyakan kembali, kita yakinkan kembali kepada siswa tersebut. Kamu memang meyakini keyakinan yang kamu yakini saat ini ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini kita bertugas untuk meyakinkan keyakinan yang mereka lakukan. Nah, di teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan ke anak-anak? Seperti contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Lalu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita menanyakan keyakinannya. Meyakinkan keyakinan anak, apakah anak yakin melakukan kesalahan tersebut? Gitu. Nah, saya sudah mempraktekkan mengenai segitiga restitusi ini. Saya mempraktikkan dengan salah satu murid saya. Salah satu siswi murid saya itu dia tidak memakai ciput. Lalu saya melakukan segitiga restitusi ini. Jadi saya tidak langsung menjudge anak itu kenapa kamu tidak pakai ciput? Sudahlah, kalau tidak pakai ciput kamu keluar dari kelas saya. Saya tidak melakukan penghukuman, tapi saya memvalidasi akan tindakan tersebut dengan cara segitiga restitusi ini. Boleh Bapak Ibu saksikan bagaimana sih segitiga restitusi teh anu kumaha anu sapertos kumaha. Enggak tiasa diuningan mengenai proses segitiga restitusi ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Sendiri. Gimana sama saya? Kalau kuping Bapak Ibu kalau itu adalah salah satu contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi kita membuat siswanya nyaman dulu dengan kita. Kita menanyakan dulu kabar dia seperti apa, lalu apakah dia mengetahui gitu kenapa dipanggil oleh guru. Biasanya kalau misalkan yang anak melakukan sebuah kesalahan, ketika kita panggil, anak itu sebenarnya sudah tahu gitu ya kenapa dia dipanggil gitu. Jadi kita tanyakan lagi, tahu nggak misalkan seperti tadi Saira, kenapa ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tahu gitu.
Jadi kita tanyakan dulu. Nah setelah itu kita validasi kenapa Saira itu tidak memakai ciput. Kita tanyakan dulu kenapa dia tidak pakai ciput. Mungkin ada alasan tertentu. Ternyata memang benar. Alasannya itu karena dia lupa mencuci ciputnya. Jadi sudah dipakai selama 1 minggu, mungkin ciputnya sudah bau, gatal gitu ya ketika dipakai gitu. Jadi dia dicucinya tuh pagi-pagi Senin. Jadi otomatis kan hari Senin tidak terpakai. Seperti itu. Nah setelah melakukan validasi kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang harus saya yakini? Ternyata menurut saya tadi kedisiplinan. Seperti itu. Nah setelah itu baru kita menanyakan apakah saya mau memperbaikinya. Gitu. Jadi kita menanyakan ke anaknya mau nggak memperbaikinya. Jangan kita yang menentukan kamu harus diperbaiki ya, ini tidak salah, bukan gitu. Tapi kita menyadarkan siswa tersebut dengan cara kita bertanya kepada siswa tersebut, kamu mau tidak memperbaiki kesalahan hari ini? Seperti itu. Nah setelah itu, setelah kita mengetahui jawabannya dia mau, lalu kita bertanya, lalu apa tuh yang harus siswa itu lakukan agar tidak terjadi kesalahannya? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada di dalam segitiga restitusi. Maka kesimpulannya, di mana ada peraturan, ada keyakinan kelas, di sana pasti ada yang namanya konsekuensi. Dan juga di dalam konsekuensi, ketika keyakinan kelas ada, peraturan kelas ada konsekuensinya. Ketika ada siswa yang melanggar atau membuat kesalahan, maka kita gunakan restitusi. Jadi kita menyadarkan. Nah, sekarang hukuman, identitas gagal, identitas berhasil. Identitas gagal itu adalah sebuah hukuman yang kita berikan. Hukuman apapun yang kita berikan adalah identitas gagal. Tapi identitas berhasil itu ketika hukuman berubah menjadi konsekuensi yang tidak membuat rasa takut siswa yang sudah disepakati oleh siswa. Nah, ketika konsekuensi dan keyakinan kelas itu dilanggar, kita gunakan segitiga restitusi untuk memvalidasi apakah kesalahan itu tuh memang diyakini oleh siswa tersebut. Contoh, saya tidak akan membacakan semuanya gitu ya. Contoh identitas gagalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada, kalau di hukuman ada yang merasa tersakiti. Tapi kalau di konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita menanyakan, memvalidasinya dengan segitiga restitusi. Lalu ada korban yang mendapatkan keadilan, tapi identitas berhasilnya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Nah, lalu peraturannya adalah kamu harus. Kalau hukuman itu pasti ada yang namanya ada peraturan, ada yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan pasti ada yang namanya hukuman. Maka di identitas gagal, di hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Tapi ketika di identitas berhasil, konsekuensi, kalimatnya jadi berubah. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ada ucapan di akhir terima kasih. Dan restitusinya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, apa yang kamu yakini? Gitu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita menyadarkan siswanya atas kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin dicukupkan sekian diskusi yang dapat saya lakukan mengenai penerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang sudah saya pelajari, yang sudah saya praktikkan juga dari program pendidikan guru penggerak ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.